Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang datang kepada kita. Karena syukur itu merupakan sebab ditambahnya nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Anna syukra ala ni'amillah sababan lil mazid. Bahwasannya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah merupakan sebab ditambahkannya nikmat tersebut. Wal ghaflatu an ni'amillah sababan li zawadin ni'mah. Dan juga kita ketahui jamaah, al-ghaflatu an ni'amillah, lalai dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sababan li zawalin ni'mah au ni'am, merupakan sebab diangkatnya nikmat oleh Allah Jalla wa ala. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita memohon agar nikmat bisa beragama ini, agar nikmat bisa beribadah ini senantiasa Allah berikan kepada kita hingga datang kematian menjemput kita semua. Dan jangan sampai Allah Jalla wa'ala mengangkat nikmatnya beribadah, mengangkat nikmatnya ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, sedangkan kematian itu belum sampai kepada kita jamaah. Maka ayyuhal muslimun dan muslimah, senantiasa kita memohon keistiqomahan, keteguhan, dan juga kekokohan di atas agama Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kemudian juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga datang yaumil qiyamah. Berkaitan dengan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, alun jamaah, alun atau ahlun itu artinya keluarga. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga beliau? Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan ahlun setidaknya ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah humul ladzina amanu bihi wa matu yu'minuna bihi. Yang dimaksud dengan keluarga yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa matu wa hum yu'minuna bih, dan mereka mati di atas keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah alun Nabi. Mereka adalah
keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, yang dimaksud dengan ahlun Nabi adalah haula'i ahlut tuqa. Mereka ahlut taqwa, yang semuanya ahlut taqwa adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari penjelasan ini jamaah, kita berharap kita termasuk dari orang-orang yang berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk mengamalkan, berusaha untuk menghidupkan, berusaha untuk mensyiarkan izharus sunnah, menampakkan sunnah dan menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kita perhatikan, ketika sebagian besar kaum muslimin yang mereka semakin asing dengan sunnah-sunnah beliau, ketika kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka sangat jarang untuk menampakkan sunnah, justru mereka malu dengan adab-adab, terutama kalangan para syabab, para pemuda. Mereka malu untuk mengaplikasikan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk bisa terus menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan adab ataupun petunjuk yang beliau ajarkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan jamaah, memberikan kita kesabaran dalam memegang sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kajian kita, pembahasan Kitab Tauhid, pembahasan yang seorang muslim tidak boleh jahil dalam mempelajarinya. Hukumnya tidak boleh bagi setiap muslim untuk bodoh tentang perkara tauhid, perkara yang sangat urgen di dalam agama ini. Pada malam hari ini jamaah, kita akan masuk bab tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Bab tafsir atau penjelasan tauhid dan persaksian tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sebenarnya bab ini jamaah merupakan lanjutan penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Kita semua telah mengetahui bahwasannya makna la ilaha illallah adalah kita menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Dan kita menolak semua sesembahan selain Allah. Kita menafikan, kita mengingkari, dan kita menjauhi segala bentuk sesembahan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Di dalam bab ini jamaah, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan membawakan nas-nas dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang dilalaikan oleh umat ini adalah mereka berbuat hulu kepada orang-orang soleh, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, sehingga mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Atau terkadang mereka menjadikan orang-orang soleh tadi di depan kuburan-kuburan mereka sebagai perantara, sebagai wasilah. Ini termasuk perbuatan syirkun, dan ini harus kita fahami. Dari sini jamaah bisa kita tarik kesimpulan sebenarnya. Termasuk perbuatan syirik adalah menyembah dan menjadikan orang-orang soleh memiliki keyakinan bahwasanya mereka mampu menghilangkan keburukan dan mendatangkan manfaat. Jadi tidak hanya menyembah al-awthan, menyembah berhala, menyembah syaitan atau jin, namun termasuk berbuat hulu kepada orang-orang soleh, ini tidak dibenarkan. Benar jamaah, sebelum kita masuk, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki aulia. Apa arti aulia? Wali, para wali. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala humul ladzina yattaquna wa yu'minuna bih. Yang dimaksud dengan para wali adalah mereka yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai seorang muslim meyakini yang dimaksud dengan wali adalah mereka yang mampu berjalan di atas air, yang mampu terbang di udara, yang mampu menembus air atau menembus lautan. Atau wali itu biasanya identik dengan hal-hal yang aneh. Tidak seperti itu jamaah. Yang dimaksud dengan aulia Allah, yang dimaksud dengan wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Namun kemuliaan mereka jamaah bukan menjadikan kita diizinkan untuk menyembah mereka. Misalkan para aulia Allah, yang pertama jelas pemimpinnya para rasul, para anbiya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para anbiya, para nabi, dan sebelumnya para rasul. Kemudian para ulama. Kemudian yang kita fahami di negeri kita ini, para ustadz, para kiai, para habaib. Mereka semua, kalau mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, termasuk di dalamnya berarti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka mereka semua adalah para wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Jadi pegang kunci itu jamaah. Kalau kita mendengar wali, maka kita timbang bagaimana keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah. Kalau dua ini terpenuhi, maka dia adalah walinya Allah. Namun kalau yang kita ketahui selama ini, yang dia melakukan hal-hal aneh, seorang wali menggunakan pakaian yang tidak jelas, kemudian juga tidak ada keimanan dan ketakwaan, mereka bukan walinya Allah, tapi mereka adalah auliya'us syaitan, wali-wali syaitan. Jadi jangan tertipu ya dengan istilah wali. Nah, tadi sudah kita sampaikan kedudukan mereka, kemuliaan mereka tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk berbuat hulu kepada mereka. Di antara perbuatan hulu adalah seseorang menyembah kepada mereka, berdoa meminta hajat di kuburan-kuburan mereka. Ini termasuk perbuatan syirik. Kemudian juga perbuatan hulu kepada mereka adalah menghalalkan yang mereka halalkan, padahal hal tersebut diharamkan oleh Allah. Mengharamkan yang mereka haramkan, padahal hal tersebut dihalalkan oleh Allah. Ini termasuk perbuatan syirik, termasuk bentuk penyembahan kepada mereka semua. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ya apa yang telah dibawakan oleh penulis di dalam kitab Tauhid dari nas ataupun dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Termasuk adab jamaah. Ya. Termasuk adab kalau antum membaca kitab, kemudian antum mengambil manfaat dari kitab tersebut, jangan lupa mendoakan rahmat bagi penulis kitab tadi. Ya. Karena ada sebuah perkataan yang indah, yakbuhu alaikum istafattum minna wala tatarahhamu alaina. Alangkah buruknya perbuatan kalian. Kalian mengambil manfaat dari kami, namun kalian enggan untuk mendoakan rahmat bagi kami, kata seorang ulama. Jadi jamaah, setiap membaca buku, mendengarkan kajian, kalau antum mendapatkan manfaat, mendapatkan faidah, jangan lupa doakan rahmat dan taufik bagi ulama kita ini. Qala al-musannifu rahimallahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Wa qala Allah taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Syarahnya adalah, mari kita dengarkan syarah dari ulama tentang ayat ini. Yatabayyana ma'na hadhil ayah bizikri ma qablaha. Ayat ini dijelaskan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat ini Al-Isra ayat ke-57.
Berarti di Al-Isra ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila." Al-Isra ayat ke-56. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi." Katakan kepada mereka, ud'u, serulah orang-orang yang telah kalian anggap sebagai sesembahan min dunihi, selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, yang mereka tidak memiliki kuasa untuk menghilangkan keburukan dan juga tidak mampu mengubah keadaan. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, yaqulu ta'ala, "Qul ya Muhammad." Para ulama tafsir yasta'miluna al-mufassiruna hadzal khitaba katsiran. Para ulama tafsir terkadang menjelaskan kul yaitu ya Muhammad. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tidak memanggil beliau dengan menggunakan nama beliau jamaah. Namun Allah Subhanahu wa taala memanggil rasul kita dengan sebutan rasul atau nabi Allah, menunjukkan tingginya kedudukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah, pencipta kita tidak langsung menyebut nama Muhammad ketika khitab, ketika memberikan perintah. Lantas kenapa kita dapatkan dari golongan umat yang ini yang mereka su'ul adab, yang mereka kurang adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali bentuk-bentuk su'ul adab kepada beliau. Di antaranya adalah meremehkan sunnah-sunnah Nabi, membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, bahkan terang-terangan memusuhi sunnah-sunnah Nabi. Ini termasuk apa? Su'ul adab, adab yang buruk kepada sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jamaah, terkadang kita jatuh di dalamnya, kita sepelekan nama beliau, rajin kita dengar oleh telinga kita, namun lisan kita enggan untuk bersolawat kepada beliau. Ini termasuk apa? Adab yang kurang kepada beliau. Maka alangkah indahnya ketika kita sering mendengar nama beliau disebutkan diulang-ulang di setiap kajian pemateri mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Itu ada kesempatan bagi kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau dengan solawat, perbanyak solawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, lil musyrikin alladzina abidu ghairallah. Nabi kita diperintahkan katakan kepada orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada selain Allah, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Serulah atau panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah, minal asnami wal andadi, baik itu berupa berhala ataupun andad atau tandingan-tandingan yang lain. Warghabu ilaihim, dan carilah manfaat dari orang-orang yang kalian sembah. Fa innahum, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah, fala yamlikuna kashfad durri ankum, mereka tidak memiliki kuasa untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian. Ai bil kulliyah, sama sekali mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan mudarat, menghilangkan keburukan dari kalian. Mengapa kalian sembah? Mengapa kalian sembah jenazah-jenazah atau mayit-mayit yang sudah menjadi tulang belulang di dalam kubur? Mengapa kalian sembah? Padahal mereka tidak mampu sedikit pun mendatangkan keburukan dan tidak mampu sedikit pun memberikan manfaat. Mengapa kalian sembah? Mengapa kalian agungkan mereka? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal dengan ini semua? Wala tahwila, dan mereka juga tidak mampu mengubah keadaan dari paceklik menjadi lapang atau lapang menjadi paceklik. Mereka semua tidak mampu untuk mengubah keadaan kalian. Wala an yuhawwiluhu ila ghairikum, ya. Fa innal ladzina yaqdir ala dzalika huwallahu wahdah la syarikalah alladzi lahul khalqu wal amru. Ketahuilah,
yang memiliki kemampuan ini semua, yang mampu memberikan kebaikan dan mengangkat keburukan, hanya satu yang berhak untuk diibadahi. Siapa jamaah? Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu apapun bagi Allah. Allazi lahul khalqu wal amru, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala milik kepemilikan dan segala perkara, penciptaan dan segala perkara. Qala Al-Aufi an Ibnu Abbasin, berkata Al-Aufi riwayat dari Ibnu Abbas, kana ahlu syirki yaquluna na'budul malaikata wal masiha wa uzaira wa humul ladzina yud'auna. Ibnu Abbas mengatakan ayat di atas berkaitan dengan orang-orang musyrik yang mereka mengatakan na'budul malaikah, kami menyembah para malaikat, kami menyembah Masih Isa bin Maryam, kami menyembah Uzair, wa humul ladzina yud'auna, dan mereka adalah orang-orang yang disembah, kata mereka. Jadi menurut mereka jamaah, kalau yang disembah itu orang-orang soleh, ini bukan termasuk kesyirikan. Tapi kalau disembah seperti patung, yang disembah berhala, maka ini perbuatan syirik. Padahal menyembah orang-orang soleh juga termasuk perbuatan syirik. Wulu kepada orang-orang soleh termasuk perbuatan syirik. Jadi jangan salah paham lagi. Warwal Bukhari fil ayah an Ibni Mas'udin qala nasun minal jinni kanu yu'bidun aw yu'baduna fa aslamu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasannya ada segolongan jin yang disembah, kemudian mereka aslamu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aslamal jinnu wa tamassaka haula'i bidinihim. Namun orang-orang yang menyembah tidak mengetahui kalau itu perbuatan salah, sehingga mereka tetap di atas sesembahan mereka tadi. Padahal jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh yang mereka sembah ini, mereka semua berlepas diri dari sesembahan tersebut. Pernah nggak kita dapatkan para malaikat ridho untuk disembah? Pernahkah kita dapatkan jamaah Nabi Isa alaihissalam dia suka untuk disembah oleh orang-orang Nasara? Pernahkah kita dapatkan jamaah Uzair, ini termasuk orang soleh, rela untuk disembah oleh orang-orang Yahud? Tidak jamaah. Mereka semua berlepas diri ketika disembah oleh makhluk atau manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya Allah jelaskan di surat Al-Isra ayat ke-57, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah. Orang-orang yang mereka sembah ini, mereka adalah orang-orang yang yad'un, menyeru dan mencari perantara, mencari wasilah kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapakah yang paling dekat kepada Rabbnya? Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabah, dan mereka takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ternyata mereka yang disembah ini justru takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah ini justru mencari wasilah, mencari cara, mencari perantara gimana caranya agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat dan juga para nabi, Isa di antaranya Isa yang terkenal karena disembah oleh sebagian manusia, ternyata mencari wasilah dengan cara bi'amali tauhid, dengan mengamalkan tauhid. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan gimana caranya mencari wasilah, mencari perantara yang paling tepat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk wasilah yang paling utama diamalkan adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah. Karena kita dapatkan jamaah, alasan mereka berdoa, meminta di samping makam, di samping kuburan, kata mereka, kami tidak menyembah penghuni kubur, tapi kami hanya berwasilah dengan mereka. Karena mereka orang-orang soleh dan mereka kedudukannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kami ini pendosa, tidak bisa langsung meminta kepada Allah, harus melalui perantara mereka. Tidak seperti ini jamaah.
wasilah dibenarkan, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Kalau seorang hamba mentauhidkan Allah, maka itu adalah perantara bagi dia untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka ini orang-orang yang mengharapkan rahmat dan takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La tatimmul ibadatu illa bil khaufi war raja. Karena ibadah tidaklah sempurna kecuali dengan takut, perasaan takut dan berharap. Jadi di dalam beribadah jamaah, ibadah kita tidak akan sempurna kecuali terdapat dua sifat. Yang pertama adalah al-khauf, sifat takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau nanti kita, keluarga kita harus mampir dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat kita untuk meninggalkan, menjauhi al-ma'asi, maksiat-maksiat yang Allah larang. Kemudian ar-roja, di dalam beribadah muncul sifat roja. Apa arti roja jemaah? Berharap. Kita berharap dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita nggak perlu singgah dulu ke nerakanya Allah, langsung masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita harapkan. Dan kalau ingin kita mendapatkan khauf dan roja, satu jamaah kuncinya muraqabatullah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Dan ini yang sulit jamaah, ini yang sulit. 24 jam selalu merasa diawasi oleh Allah, ini yang sulit. Maka kalau bisa seorang muslim, seorang hamba memunculkan sifat selalu diawasi oleh Allah, insya Allah dia mendapatkan sifat takut dan sifat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu da'in du'a ibadatin aw istighasatin la budda min dzalika. Fa imma an yakuna khaifan wa imma an yakuna rajiyan wa imma an yajtami'a fihi al-wasfan. Dan hendaklah orang yang beribadah atau orang yang menyeru, mereka memiliki sifat takut dan sifat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam rahimallahu taala mengatakan, ayat tadi mengatakan fa innal ayata ta'ummu man kana ma'budahu 'abidan lillah sawa'un kana minal malaikati awil jinni am minal bashar. Ayat di atas menjelaskan kebutlanan, kebatilan semua yang disembah selain Allah, baik dari golongan malaikat atau dari golongan jin atau dari golongan manusia. Ya, maka ini semua tidak boleh untuk disembah. Fa kullu man da'a mayitan aw ghaiban minal anbiya'i wassalihin aw da'al malaikata faqad da'a man la yughithuhu wa la yamliku kashfad durri anhu wa la tahwila intaha. Kesimpulannya, fa kullu man, semua orang yang menyembah mayit atau menyembah para nabi atau orang-orang soleh yang tidak hadir di tempat dia atau berdoa kepada para malaikat, maka mereka telah berdoa kepada zat yang tidak mampu untuk mengangkat keburukan dan juga tidak mampu mengubah keadaan. Inilah kesimpulan dari ayat tadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah tambahan jamaah, dalam meminta pertolongan kepada orang lain ini dibolehkan selama apa yang kita minta ini memang dia mampu untuk melakukan dan orang ini hadir di depan kita, atau setidaknya kita bisa berkomunikasi dengan dia melalui alat komunikasi. Adapun orangnya tidak hadir di hadapan kita, kemudian kita hanya menyebut namanya, diulang-ulang namanya sebanyak 3 kali, atau 7 kali, atau 100 kali, kemudian yakin setelah menyebut nama tersebut mendatangkan manfaat, hati-hati, ini termasuk perbuatan syirik, tidak boleh dilakukan. Misalkan kalau ingin mendapatkan rezeki, silakan sebut nama syekh fulan tertentu sebanyak 1000 kali. Dibaca 1000 kali, diulang-ulang. Ya syekh, ya syekh, ya syekh, ya syekh, ya syekh, ya syekh. Padahal syekh ini jamaah ya, tidak mendengar ucapan dia. Atau terlebih lagi syekh ini telah wafat, telah meninggal dunia. Bagaimana mampu memberikan manfaat seperti itu? Nah, ini termasuk perbuatan syirik. Masih ada nggak jamaah amalan seperti ini? Masih ada nggak kita dapatkan amalan seperti ini? Nah, ini harus kita ingatkan di tengah-tengah
kaum muslimin amalan seperti ini. Ya, ini tidak dibenarkan. Ini termasuk perbuatan syirkun. Ini harus dijauhi. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 hingga ke-28. Wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illallazi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah memberikan petunjuk kepadaku, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan dia menjadikan kalimat tauhid tadi kalimat yang kuat fi aqibihi, di keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, ayat ini menjelaskan tentang keadaan hamba utusan dan kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia mengatakan kepada ayahnya ini termasuk orang yang berbuat syirik karena menyembah patung. Dan dia juga mengatakan kepada kaumnya saat itu yang menyembah berhala, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Illallazi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku, maka dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Ai hadhil kalimah, kalimat tauhid, yang maknanya adalah penyembahan kepada Allah dan penolakan segala sembahan kepada selain Allah, dan melepaskan sesembahan kepada berhala, kepada patung. Wahia la ilaha illallah, yaitu kalimatnya la ilaha illallah, ja'alaha fi dzurriyyatihi, akan selalu kita dapatkan di keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad, ini keturunan siapa jamaah? Nabi siapa? Nabi kita Muhammad Ismail. Ismail keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan dikabulkannya permintaan Nabi Ibrahim, akan senantiasa keturunan beliau ini mengamalkan kalimat tauhid. Maukah kita menjadi bagian dari keturunan Nabi Ibrahim yang mereka mengamalkan tauhid, berpegang teguh dengan tauhid? Ya. Kemudian selanjutnya penulis membawakan ayat dari surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah ayat ke-31. Yang maknanya lebih kurang, mereka menjadikan orang-orang soleh, orang-orang alim di antara mereka arbabam min dunihim atau min dunillah, sebagai rob, sebagai sesembahan selain Allah. Wal masih ibn maryam, dan juga Masih bin Maryam, Isa bin Maryam disembah oleh mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu, sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka syirikkan. Lama ikhwah, mari kita simak syarahnya. Al-Ahbar, antum yang memperhatikan ayat, yang ngikutin ayat ya, di surat At-Taubah ayat ke-31. Ahbar, yang dimaksud dengan ahbar adalah humul ulama, orang-orang alim atau para ulama di kalangan orang-orang Yahudi. Waruhban adalah orang-orang ahlul ibadah di kalangan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani jamaah,
menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan orang-orang alim di tengah-tengah mereka arbaban, rob, sesembahan selain Allah. Hadhil ayah fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Ayat ini menjelaskan hadis yang disampaikan Nabi kepada Adi bin Hatim. Wa dzalika annahu lamma jaa musliman, ketika Adi bin Hatim belum menjadi seorang muslim, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a alaihi hadhil ayah. Maka Nabi membacakan ayat At-Taubah kepada Adi bin Hatim. Fakultu, maka Adi bin Hatim mengatakan, jamaah, innahum lam ya'buduhum ya Rasulullah. Ayat ini tidak pas untuk kaumku. Sebenarnya mereka tidak menyembah para ulama itu atau orang-orang alim itu. Kemudian Nabi mengatakan, bala, tidakkah innahum harrimu alaihim al-halal wa hallilu lahum al-haram fattabi'uhum, tidakkah mereka telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, fattaba'uhum, dan kalian mengikuti mereka, fadzalika ibadatuhum iyyahum, dan itu termasuk apa? Perbuatan menyembah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah, kita sudah mulai masuk bagian ternyata menyembah orang-orang alim tidak hanya sujud di samping kuburan mereka, tidak hanya berdoa kepada mereka. Kalau kita ikut-ikutan menghalalkan apa yang mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan, padahal hukum sejatinya terbalik dari yang mereka sampaikan, kita telah menyembah mereka semua. Maka kalau antum tahu seorang tokoh agama, dia ini tergelincir dalam suatu permasalahan dan salah, sudah diingatkan, namun antum tetap ngotot mengikuti apa yang dia sampaikan, jangan-jangan antum menyembah dia. Jangan-jangan kita ini menyembah dia. Karena orang yang kekeh di atas kesalahan setelah diberitahu yang benar, berarti apa? Dia mengagungkan, ya, dia memuliakan orang yang berbuat salah tadi. Maka hati-hati jamaah. Jangan tersilaukan dengan pamor seorang tokoh agama. Kalau dia salah, maka kita tinggalkan kesalahannya tersebut. Jangan kita bela mati-matian. Apalagi sudah disampaikan kepada kita kebenaran. Khawatir kita jangan-jangan kita menyembah orang ini karena mengikuti kesalahan dia, ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran termasuk menyembah orang-orang soleh adalah mengikuti kesalahan mereka dan tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada hal yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sedikit kajian kita mengenai perkara tauhid tadi. Termasuk menyembah orang-orang soleh adalah kita menjadikan kesalahan mereka sebagai harga mati untuk mengikuti dan mengamalkan apa-apa yang mereka lakukan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi bin Hatim, termasuk cara menyembah mereka adalah ikut menghalalkan yang mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum yang berbanding terbalik dengan yang mereka tetapkan tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ada dua keadaan orang-orang yang melakukan hal ini jamaah. Yang pertama adalah ya'lamuna annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala tabdil. Mereka mengetahui tokoh-tokoh ini telah mengubah agama Allah. Fayattabi'unahum 'ala tabdil, sehingga mereka mengikuti mengubah agama Allah. Fayataqiduna tahlila ma harramallah wa tahrima ma ahalallah ibtiba'an li ru'asaihim. Dan mereka meyakini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan ittiba'an li ru'asaihim, sebagai bentuk keikutan mereka terhadap tokoh-tokoh mereka. Ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rusul, dan mereka tahu kalau perbuatan mereka ini menyelisihi agamanya para rasul, yaitu para yang mengemban
menyampaikan tauhid, fahada kufrun, kata Syekhul Islam, maka ini termasuk perbuatan kufur. Jadi jamaah, kalau kita sudah tahu orang yang kita bela ini, orang yang kita ikuti ini sengaja mengubah syariat agama Islam, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan kita tahu ini salah, namun tetap kita ikuti dengan yakin, maka ini termasuk perbuatan kufur. Hati-hati. Tadi sudah kita sentil sedikit ya. Jadi kalau ada tokoh agama yang jelas-jelas pernyataan dia, yang dia sampaikan ini bertentangan dengan hukumnya Allah, dan kita tahu itu salah tapi masih kita ikuti, ini termasuk perbuatan kufur. Hati-hati. Ya, ini harus kita tinggalkan. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, meskipun mereka tidak salat dan juga tidak sujud kepada mereka, ini termasuk bentuk penyembahan yang paling buruk. Kemudian keadaan yang kedua, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil haram wa tahlilal halal sabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Keadaan yang kedua, mereka tahu yang mereka lakukan ini salah, mengikuti tokoh-tokoh ini salah, namun tetap mereka lakukan karena ata'uhum fi ma'siyatillah, karena taat kepada mereka, mengikuti mereka dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim ketika melakukan dosa. Dia tahu ini dosa, tapi dia lakukan, dan dia sadar ini perbuatan ini salah, akan dihukum oleh Allah, tapi dia tidak memiliki kemampuan dan dia lakukan. Fahaula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub, maka mereka tidak dihukumi kufur, tapi mereka dihukumi apa? Ahludz dzunub, orang-orang yang jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya ternyata perbuatan yang salah dalam mengikuti, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini tidak dibenarkan siapapun itu. In kana mujtahidan, kalau tokoh ini adalah mujtahid, ulama yang memiliki kemampuan untuk ijtihad, mencari suatu hukum yang hukum ini belum jelas dari ayat Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW, sehingga berijtihad, mengumpulkan berbagai ayat, mengumpulkan berbagai hadis, baru dikeluarkan hukum dari suatu permasalahan. Qasduhu itiba'ar rasul, yang tujuan mereka adalah mengikuti Nabi SAW, lakin khafiya alaihil haqqu fi nafsil amri, namun mereka tidak tahu hakikat ijtihad mereka ini salah, maka perbuatan mereka tidak termasuk perbuatan yang salah. Seperti kita jamaah, kita ini semuanya adalah muqallid. Apa muqallid? Orang yang taklid, orang yang ngikut ulama. Benar kan seperti itu? Karena kita nggak punya ilmu. Kata syekh seperti ini, kata ulama seperti ini, kita ikuti. Tapi dalam rangka apa? Niat kita bukan untuk harga mati mengikuti syekh tersebut. Dalam rangka apa? Ingin mengikuti jalannya Nabi SAW. Sayangnya jalan ini nggak diketahui oleh semua orang. Hanya orang-orang yang belajar ilmu agama. Sehingga kita mengikuti ijtihad orang-orang ahlu ilmu. Maka kalau seperti ini jamaah, kita tidak berdosa. Dan tiba-tiba ternyata fatwa syekh ini atau ulama ini ternyata salah. Lantas gimana yang kita kerjakan selama ini? Apakah berdosa? Tidak. Karena ijtihad ya, bukan dalam rangka apa? Mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibenarkan bagi kita yang tidak memiliki ilmu untuk menghukumi suatu permasalahan. Simpelnya jamaah, pas kita nanya sama seorang Ustadz, ini hukumnya apa permasalahan seperti ini? Karena kita tahu kita nggak punya ilmu di situ. Kita bukan dalam rangka apa? Menyembah atau mengikuti dengan harga mati Ustadz ini, bukan. Kalau kita tahu yang disampaikan Ustadz ini salah, pas ada orang nasihati, kita akan apa? Meninggalkan jawaban Ustadz ini. Kita akan ikut jawaban yang benar. Seperti ini boleh jamaah. Paham ya insyaallah ya gambarannya jamaah ya? Nah seperti itu. Jadi jangan salah paham ya. Bukan berarti kita nggak boleh ngikutin ulama.
Harus kita ngikutin ulama yang rasikhina fil ilmi, yang mereka benar-benar kokoh di atas ilmunya. Karena mereka yang mengetahui alat-alat untuk berijtihad. Seperti ini boleh. Yang salah adalah walakin man alima anna hadza akhta'a fi ma jaa'a bihi ar-rasul summa ittaba'ahu ala khata'ihi wa 'adila an qawli rasul fa hadza lahu nasibun min hadza syirki. Namun kalau seseorang tetap mengikuti seorang tokoh setelah diberitahu tokoh ini jatuh dalam kesalahan, namun tetap diikuti dan dia lebih memilih pendapat tokoh ini dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi ma'siyatun, maka ini termasuk perbuatan maksiat, harus ditinggalkan. Seperti itu ya jamaah. Jadi kita memuliakan para ustadz, kita memuliakan para kiai, kita memuliakan para habaib, ya, istilah-istilah yang ada di negara kita ini. Tapi kalau mereka salah dalam suatu permasalahan, kemudian dibawakan dalil hadis Nabi yang mereka sampaikan tidak tepat, kurang tepat, karena mereka mungkin tidak tahu hukumnya, maka kita yang sudah diberitahu langsung manut, otomatis mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya jemaah ya. Jadi bukan harga mati untuk mengikuti mereka. Jangan sampai kita masuk dalam ayat ini perbuatan menyembah mereka. Nah, demikian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kajian kita malam hari ini. Maka alhamdulillah, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan malam ini, dan Allah jaga kita, keluarga kita dari perangkap-perangkap syirik, sehingga kita benar-benar mati di atas tauhid, mati di atas memurnikan peribadatan kita hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Taib, Allahu a'lam bishawab.